Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi tahirin thayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amma ba'd. Baik, ahibati fillah, kita lanjutkan ya mata kuliah ilmu Rasm Utsmani. Setelah kita mengkaji kaidah-kaidah dasar di dalam Rasm Utsmani, itu kita akan melanjutkan tentang kajian afiliasi riwayat Rasm Utsmani. Yang kaidah-kaidah dasarnya sudah kita sampaikan ya, mulai kaidah al-hadzfu ya, kapan itu alif dibuang ya kan, misalkan, atau ada kaidah al-ibdal atau al-badal, kapan itu diganti, az-ziyadah wan naqs, dan seterusnya kemarin sudah kita ajarkan. Nah, sekarang kita telusuri lebih jauh ya kaidah-kaidah Rasm Utsmani. Kaidah-kaidah Rasm Utsmani yang diajarkan kemarin itu kita ambil riwayat dari mana? Nah, disinilah ada dua riwayat ya, ulama yang otoritatif ya, yang dijadikan acuan di dalam ilmu Rasm Utsmani ini yang sampai kepada kita ya. Yang pertama adalah riwayat Imam Abu Amr Ad-Dani ya, atau dikenal dengan Imam Ad-Dani ya, yang beliau ini adalah wafat 444 Hijriah ya. Nah, beliau sebenarnya sudah meriwayatkan dan menuliskan ya riwayat-riwayat Rasm Utsmani itu dalam satu kitab beliau ya. Satu kitab beliau yang dikenal dengan kitab Al-Muqni ya, li ma'rifati marsumi masakhif ahli amsar ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah riwayat dari Imam Abu Dawud Sulaiman bin Najah ya, atau dikenal dengan Imam Abu Dawud ya, Imam Abu Dawud ya. Nah, Imam Abu Dawud yang ini adalah Imam Rasm ya. Ada Abu Dawud yang satunya lagi ya. Yang dimaksud Abu Dawud di sini adalah imam yang Ar-Rasm ya, Imam Rasm Mushaf ya. Nah, itu beliau kumpulkan ya riwayat-riwayat itu dalam kitab Mukhtasar ya, At-Tabyin li Hija' At-Tanzil. Jadi ada dua riwayat Rasm Utsmani ini ya. Satu tadi Rasm Utsmani riwayat Ad-Dani, dan Rasm Utsmani riwayat Abi Dawud ya. Nah, pada umumnya ya, mushaf-mushaf yang tercetak di seluruh dunia itu, yang beredar di seluruh dunia saat ini, itu berafiliasi dari dua riwayat ini ya. Apakah mengikuti kaidah-kaidah Rasm yang diriwayatkan Abi Dawud atau Ad-Dani ya. Nah, biasanya di kita ini di Indonesia, mushaf standar Indonesia, kemudian Libya, India ya, Iran ya, itu biasanya menggunakan riwayat Ad-Dani ya. Sementara mushaf-mushaf di Timur Tengah seperti Madinah, di Mesir ya, itu merujuk kepada riwayat Abi Dawud ya. Nah, sehingga dua riwayat tadi, baik riwayat Abi Dawud atau Ad-Dani, dua imam inilah ya, itu disebut sebagai as-syaikhan. As-syaikhan itu dua guru besar ya, dua imam besar yang otoritatif ya, menjadi rujukan dari penulisan mushaf-mushaf di seluruh dunia ya. Ya, dengan kaidah-kaidah Rasm Utsmani.
Jadi di setiap bidang ilmu itu ada syaikhonnya ya ikhwah ya. Jadi ada imam rujukannya ya. Sama kayak di dalam bidang hadis misalkan ada syaikhon, yaitu Bukhari, Muslim ya. Kalau dalam madhab fikih juga sama. Misalkan dalam madhab Syafi'i ada 2 syaikhon, Imam Rafi'i, Imam Nawawi ya. Dan begitu seterusnya. Nah, dari 2 riwayat tadi sebenarnya tidak banyak ya perbedaan-perbedaan ya, hanya masalah-masalah teknis saja ya, dan tidak berpengaruh terhadap bacaan ya. Dan itu hanya berkisar tentang masalah-masalah teknis ya. Misalkan ya, di sini dicontohkan ya terkait misalkan kaidah Rasm Ad-Dani dan Abu Dawud ya. Nah, kemudian di situ juga dicantumkan tentang Rasm Imla'i ya. Rasm Imla'i itu yang rasm berlaku konvensional saat ini ya, yang sudah dimodernisasi itu. Nah, sebenarnya dari sisi lafadz bacaan Quran tidak ada masalah ya. Hanya saja bedanya misalkan kayak sirat ya. Kenapa Indonesia itu menggunakan Rasm Utsmani riwayat Ad-Dani? Karena memang ya lebih populer gitu ya, lebih mudah dicerna oleh masyarakat Indonesia. Misalnya kalau kata as-sirat ya, atau sirat itu kan ada menggunakan alif di situ ya. Sementara di riwayat Abu Daud itu enggak ada, cuman di mushaf kayak di mushaf Madinah itu diganti dengan kayak apa? Tanda harokat berdiri gitu ya. Kata absar ya. Memang bacaannya absar kan panjang ya. Itu kalau adanya ada alifnya, tapi di Abu Daud alifnya dibuang, hanya diganti. Kalau di mushaf Madinah kalian bisa lihat ditambah harokat panjang gitu ya. Tanda harokat panjang, alif kecil berdiri gitu ya. Ghisyawah juga sama begitu ya. Dan begitu seterusnya ya, contoh-contoh yang sedikit ada perbedaan, apakah alifnya ini ditetapkan ataukah alifnya itu dibuang ya. Jadi sekali lagi ya, ini 2 riwayat ya yang otoritatif ya. 2 riwayat yang otoritatif, yaitu riwayat Abu Dawud dan riwayat Ad-Dani di dalam Rasm Utsmani, dan itu yang akan menjadi acuan ya di mushaf di seluruh dunia ya yang ada saat ini ya. Pasti di antara 2 ini ya, antara riwayat, apakah riwayat Ad-Dani ataukah riwayat Imam Abu Dawud Sulaiman bin Najah ya. Tapi ahibati-fillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya ya, saya contohkan kitab Imam Abu Dawud ya. Jadi misalkan di kitab Imam Abu Dawud, di kitab Imam Abu Dawud dan Ad-Dani, kita coba lihat ya. Di kitab Al-Muqni ini fi rasmi masahif al-amsar ya. Nampak ya? Itu kitab contoh kitab Imam Ad-Dani tadi ya. Al-Muqni fi rasmi masahif al-amsar ya. Ini kitabnya Imam Ad-Dani yang menjadi rujukan ya. This meeting is being recorded. Ini menjadi rujukan kitab ini ya, kitab Imam Ad-Dani ya. Kitab Imam Ad-Dani ini contohnya kitab Al-Muqni fi rasmi masahifil amsar ya. Ini Imam Ad-Dani. Jadi ini Imam Ad-Dani lebih dahulu ya. Dari sisi apa? Beliau wafat tahun 444 Hijriah ya.
Ini kitabnya yang menjadi rujukan untuk penulisan mushaf ya dengan rasm Utsmani di seluruh dunia ya. Ya, di seluruh dunia, dan termasuk mushaf di Indonesia ya. Mushaf standar Indonesia itu menggunakan rujukan dari kitab ini, Al-Muqni' fi Ma'rifati Rasmi Masahifil Amsar, yang diriwayatkan oleh Imam Abi Amr Utsman bin Sa'id Ad-Dani ya. Nah, kitabnya seperti ini, termasuk kitab otoritatif ya. Jadi kitab otoritatif ya, yang riwayat penulisan mushaf ya melalui metode rasm Utsmani itu ya diriwayatkan oleh Imam Ad-Dani dari guru-gurunya ya. Jadi bukan ngarang sendiri, bukan ya, bukan seperti rasm Imla'i, tidak ya. Memang ini riwayat wahyu gitu ya, riwayat otoritatif, riwayat yang sifatnya tauqifi gitu ya. Sehingga di sini kata Imam Ad-Dani ya, hadza kitabun adzkuru fihi insyaallah ma sami'tuhu min ya masyakhati ya wa rawaituhu an a'immati min marsumi khututi masahif ahli al-amsar. Jadi memang Ad-Dani itu menyebutkan bahwa ini riwayat memang dari guru-guru kami, dari imam-imam kami ya kan, tentang bagaimana metode penulisan rasm Utsmani ini ya. Jadi baik mushaf yang tersebar di Madinah, Mekah, Kufah, Basrah maupun Syam. Kan disebutkan di Syatibiyah itu kan ya memang qiraat ya, ketika Utsman mengirim para sahabat dan mushaf yang dikirim di seluruh daerah Islam waktu itu kan sebarannya di Madinah seperti Imam Nafi ya, di Mekah itu seperti Imam Ibnu Katsir ya, yang menjadi imam qiraatnya. Di Kufah di situ ada Imam Asim ya kan, ada Imam Hamzah, ada Imam Al-Kisai. Yang di Basrah ya, Abu Amr Al-Basri, Ibnu Amir Asy-Syami. Kemudian di Irak ya. Jadi ini kota-kota sebaran ya, kota-kota sebaran yang disitulah dulu ya mushaf Utsmani itu tersebar. Nah, Abu Amr Ad-Dani ini mengumpulkan dari semua rasm mushaf Utsmani yang tersebar di seluruh daerah yang dulu pernah dikirimi Utsman mushaf dan mukri, guru yang mengajarkannya, baik di Madinah, Mekah, Kufah, Basrah maupun Syam ya. Tayyib ya. Jadi akhir dari riwayat rasm Utsmani itu sampai kepada anil imam mushaf, yaitu Utsman bin Affan ya. Jadi ini salah satu kelebihan apa ya? Salah satu kelebihan rasm Utsmani yang diriwayatkan oleh Ad-Dani itu adalah mencakup dari semua mushaf yang pernah disebar oleh Utsman bersama ulama Qur'annya ya. Misalkan Utsman mengutus Abi Abdurrahman As-Sulami untuk ke Kufah ya. Nah, di Kufah itu akhirnya tersebar bacaan Quran dan rasmnya itu ya. Abi Abdurrahman As-Sulami punya murid, misalkan Imam Asim punya murid Syu'bah ya, dan juga Hafiz, dan begitu seterusnya. Itu contoh di Kufah. Di Madinah ada Imam Nafi ya, Imam Nafi ya, Qalun dan Waris misalkan, dua perawinya. Di Mekah juga sama, di Basrah juga sama. Jadi semua sebaran-sebaran mushaf, baik dari sisi bacaannya dan penulisannya, itu semua dirangkum oleh Imam Ad-Dani ya di dalam kitab ini ya, di dalam kitab Al-Muqni ini ya, di dalam kitab Al-Muqni ini ya. Jelas ya Wah ya. Jadi ini sekilas tentang kitab Al-Muqni ya, yang menjadi acuan untuk penulisan rasm Utsmani ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dani. Nah, kemudian yang berikutnya kita coba telaah. Kita telaah dari kitabnya Abi Dawud ya, kitabnya Imam Abi Dawud. Nah,
Dari kitabnya Imam Abi Dawud sekarang ya. Kalau tadi ya Rasm Utsmani diriwayatkan oleh Imam Ad-Dani. Nah sekarang kita lihat kitab induk ya, kitab acuan Rasm Utsmani yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud ya. Ini kitabnya ya. Sekarang kita share kitabnya Imam Abi Dawud ya, Sulaiman bin Najah ya, yang wafat 496 Hijriah. Kalau Imam Ad-Dani tadi 444 Hijriah. Kalau Abi Dawud itu wafatnya setelah beliau ya, jadi 496 Hijriah. Nah, beliau kumpulkan riwayat-riwayat Rasm Utsmani tadi melalui kitab beliau ini, Mukhtasarut Tabyin li Hijai Tanzil ya. Ini kitabnya ya. Kita lihat kitab Rasm Utsmani riwayat Imam Abi Dawud ya. Jadi sekali lagi ya, kitab riwayat Ad-Dani dan Abi Dawud itu kalau laksana kitab hadis itu kayak kitab Bukhari Muslim ya. Dua-duanya sahih ya. Dua-duanya sahih ya. Kalau toh terjadi perbedaan itu hanya masalah teknis ya. Hanya masalah teknis ya, tidak merubah dan tidak mengurangi ya. Artinya dua-duanya seandainya kalau ada mushaf di dunia ini kemudian merujuk ya ke riwayat Abi Dawud atau Ad-Dani, dua-duanya sahih ya. Terjadi perbedaan itu hanya teknis saja ya. Itu sifatnya afiliasi yang alternatif ya. Kayak kalau kalian baca mushaf Madinah dan mushaf cetakan Indonesia kok ada perbedaan seperti ini, atau perbedaan yang tidak terlalu mencolok, itu artinya perbedaannya hanyalah masalah perbedaan teknis. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Dua-duanya sahih ya. Nah, tayyib, ini kita lihat ya kitab Rasm Utsmani yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud ini ya, kitabnya ya. Namanya kitab Mukhtasar Tabyin ya, li Hijai Tanzil ya. Tayyib. Nah ini muqaddimah di dalam kitab Abi Dawud ya. Jadi memang kronologi di mana Abu Dawud itu kemudian membukukan ya riwayat Rasm Utsmani ini, itu salah satunya sebab ya banyak masyarakat yang meminta beliau untuk mendokumentasikan ya, membukukan ya kaidah-kaidah Rasm Utsmani yang beliau riwayatkan dari guru-gurunya ya. Sa'alani sa'ilun min biladin syatta, ya kan? Jadi memang banyak dari kalangan masyarakat dari daerah-daerah itu minta supaya aku itu memang betul-betul membukukan ya satu kaidah-kaidah Rasm Utsmani yang kemudian dibukukan dalam kitab At-Tabyin ini ya. Jadi di kitab At-Tabyin itu ya, kemudian beliau dari guru-gurunya tadi sampai Utsman ya dibakukan dan dibukukanlah ini ya. Kapan itu nanti kaidah Az-Ziyadah, kaidah An-Nuqsan ya. Dan kelebihan di kitab Abi Dawud ini ya, beliau itu secara tahlil ya, secara urut gitu ya. Jadi wa adzkuru lahum fi awwali kulli surah ya. Jadi kalau kalian lihat nanti itu pembahasan Abi Dawud itu urut ya, mulai surat-surat Makkiyah, Madaniyah ya, dan jumlah surat ayatnya berapa ya.
Jadi memang secara sistematika ini luar biasa di kitabnya At-Tabyin riwayat Abi Dawud ini. Dan tidak hanya itu ya, Abi Dawud juga membantah ya al-mulhidin ya, orang-orang yang memang anti terhadap riwayat Abi Dawud ini ya. Artinya orang-orang yang mulhid ya, yang menentang dari riwayat Abi Dawud ini dibantah ya, dibantah. Beliau luruskan ya. Beliau akhirnya meluruskan ya. Jelas ya. Jadi ala kulli hal ya, baik riwayat Ad-Dani dalam kitabnya Al-Muqni' tadi atau Abi Dawud dalam kitabnya At-Tabyin ini, dua-duanya ini adalah kitab otoritatif ya, yang riwayatnya sahih ya, sampai kepada Utsman ya, Imamul Mushaf tadi, dan Imam Rasm ya. Itu semuanya ulama sepakat ya, bahwa riwayat Ad-Dani dan riwayat Abu Dawud itu dua-duanya adalah sahih ya, dua-duanya adalah sahih, dan kemudian menjadi acuan penulisan mushaf di seluruh dunia sampai hari ini ya, sampai hari ini ya. Ini kajian ini penting ya, kajian ini penting karena orang-orang orientalis dan juga orang-orang liberalis sekarang ini mulai meragukan tentang masalah pencatatan mushaf ini, dan juga meragukan tentang Rasm Utsmani. Dari mana? Ya, akhirnya mereka kemudian menuduh Utsman ya sebagai plagiator, menuduh Utsman sebagai pemalsu, dan begitu seterusnya. Tuduhan-tuduhan keji yang dilontarkan ke Utsman oleh orientalis, oleh orang kelompok-kelompok liberalis itu fitnah keji ya. Dan kalian sebagai akademisi itu harus bisa menjelaskan kronologi dan juga riwayat, dari mana sih, kenapa rasm atau penulisan mushaf kok seperti ini, riwayatnya dari mana, acuannya dari mana ya. Nah, disinilah kalian harus bisa menjelaskan ya, bahwa memang secara otoritatif tadi Rasm Utsmani itu sifatnya tauqifi, ini pendapat jumhur tadi ya, dan itu ada acuannya ya, riwayatnya ya, dan ada kitabnya sebagai rujukan, kitab induk ya, riwayat Ad-Dani dalam kitab Al-Muqni' dan juga riwayat Abi Dawud dalam kitab At-Tabyin. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekilas tentang afiliasi ya, riwayat Rasm Utsmani ya, dari dua syaikhan tadi, Abi Dawud dan Ad-Dani ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.